Akan tapi malam itu khususnya adalah malam orang terlena, malam orang lalai, seolah-olah bebas dari kewajiban esok hari untuk berpuasa, bebas sebebas-bebasnya. Dan banyak orang terlena, dianggap setelah bebas dari bulan Ramadan dia bisa melakukan apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami cintai, nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang benar-benar saling mencintai karena Allah, dijauhkan dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam dan prasangka buruk. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pesan. Ramadan sudah di penghujung. Kita akan masuki bulan Syawal, hari raya. Ada malam peralihan di sinilah seolah-olah seorang beriman ahli ibadah berada di persimpangan. Setan nongkrong di situ untuk membawa kita ke jalur yang mereka sukai agar kita jauh dari Allah. Maka para ulama radhiyallahu ta'ala anhum menghimbau agar kita bisa menghidupkan malam hari raya dengan beribadah. Memang riwayat tentang man ahya lailatal id ahya Allah qalbahu yauma tamutul qulub dikatakan oleh Ibnu Hajar, Imam Nawawi, itu adalah riwayat dhaifah. Baik, kita tidak menggunakan riwayat itu untuk mengajak. Akan tapi setiap malam kita bisa berbuat baik dan beribadah. Akan tapi malam itu khususnya adalah malam orang terlena, malam orang lalai, seolah-olah bebas dari kewajiban esok hari untuk berpuasa, bebas sebebas-bebasnya. Dan juga orang yang jauh dari rahmat Allah, yang hanya mengeruk keuntungan di balik sebuah acara. Maka banyak program-program kemaksiatan yang terjadi malam itu. Dan banyak orang terlena, dianggap setelah bebas dari bulan Ramadan dia bisa melakukan apa saja. Sehingga hura-hura mungkin termasuk acara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ada di lapangan-lapangan, di tempat-tempat yang Masya Allah, naudzubillah. Dan ini digemari karena setelah sebulan penuh dia di masjid, setan berbisik, sudah cukup, mari keluar. Maka sangat tepat khususnya di hari ini. Zaman dulu saja ulama sudah selalu mengajak. Maka hari ini, di bulan ini, di tahun ini, kita harus lebih semangat menghidupkan malam itu untuk ibadah. Paling utama adalah kita tinggal di rumah kalau bisa. Jangan keluar kemana-mana. Sebisa mungkin. Karena di luar banyak acara yang tidak pantas dan tidak baik. Kalau bisa ada aja di rumah. Cuman kadang rumah kita pun juga tidak layak untuk beribadah. Karena apa? Mungkin banyak tontonan televisi segala macam. Macam-macam. Maka bawa orang keluar dari rumah untuk pergi ke masjid. Hidupkan masjid. Termasuk angkat syiar takbir. Takbir mursal. Yang tidak terikat dalam waktu sholat. Di jalan-jalan, di pasar-pasar kita suarakan gema takbir. Agar orang yang lupa kepada Allah jadi ingat kepada Allah SWT. Ini cara menghidupkan kita malam itu. Jauhi dari kemaksiatan, hati-hati. Justru saat ini kalau kita bisa menahan diri kita dari kemaksiatan, maka hati kita akan hidup. Kenapa? Di saat-saat semacam ini berat sekali. Ternyata kita masih bisa kuat untuk menahan, maka akan hidup hatinya. Akan hidup hatinya. Bukan bersandar kepada hadis tersebut, tidak. Karena di saat ada godaan-godaan, kalau kita bisa menahan, berarti hebat, kita menang. Dan yang paling sederhananya menghidupkan malam itu adalah dengan melakukan sholat isya berjamaah. Kemudian Anda tidur yang lelap dan berniat untuk sholat subuh berjamaah. Ini yang terpenting dan terberat. Kemudian setelah itu kalau bisa bukan hanya sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, Anda tambah, ambil separuh malam pertama atau separuh malam kedua untuk beribadah, berzikir, baca Al-Quran, sholawat dan seterusnya. Yang pertama dan kedua. Nah ini, hidupkan dengan ibadah. Di malam itu, malam orang lalai dan lupa. Bisa jadi kita buat sebuah acara misalnya
seperti yang pernah dilakukan sebagian orang untuk menyiasati kemalasan, kengantukan. Kalau tinggal di dalam saja, Masya Allah banyak yang dilakukan. Ya sesaat godaan HP, harus ngeliat YouTube dan sebagainya. Maka hari ini harus disiasati. Pindah dari masjid ke masjid. Kalau lagi berjalan kan nggak bisa dia nonton televisi dan sebagainya. Dari masjid ke masjid. Sambil dia melakukan sholat. Setiap masjid 4 rakaat, 2-2. Masjid 2-2. Kalau 10 masjid, berapa rakaat yang bisa dilakukan? 20 masjid kali 4. Allah, berapa rakaat? 2 kali 4, 80 rakaat. Kalau 10 masjid, 40 rakaat. Luar biasa. Tanpa disadari. Masuk masjid, sholat 2 rakaat, pindah lagi. Masya Allah. Intinya harus kita siasati agar kita tidak masuk wilayah lalai. Wilayah yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sela-sela itu semua, di dalam perjalanan kita berzikir, kita bertakbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Nah ini yang kami maksud. Kemudian awas, jangan sampai ibadah semalam hebat, sholat subuhnya tidak berjamaah, isya-nya tidak berjamaah. Ini rugi sekali. Maka paling ringan Anda malam itu melakukan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Dan selebihnya Anda bisa melakukan ibadah-ibadah di awal waktu atau akhir waktu. Dan siasatilah, kalau Anda di rumah, siasati malam itu. Matikan televisi semuanya, aku akan melakukan sholat yang banyak. Di tiang pertama aku sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Tiang kedua 2 rakaat. Dapur 2 rakaat, 2 rakaat. Tempat siasati. Suasana indah. Perbanyaklah saksi. Setiap tempat akan jadi saksi. Kalau kita melakukan sholat sunnah atau apapun, ibadah apapun, setiap tempat akan jadi saksi kalau kita beribadah. Mari kita hidupkan malam lebaran dengan beribadah. Agar hati kita hidup. Tidak mati. Tidak gampang dibohongi oleh setan. Hari itu menghari betul-betul kita di persimpangan. Malam itu malam di persimpangan. Setan nongkrongin. Ayo sudah cukup. Ayo keluar. Rame. Malam ini gak ada taraweh. Enak. Masya Allah. Belum lagi acara televisi diperbaik. Bukan diperbaiki. Diperbanyak acara oleh orang-orang punya televisi. Insya Allah dengan menghidupkan malam itu dengan ibadah. Akan aman kita. Selamat. Diri kita, keluarga kita. Masa depan kita. Di dunia dan di akhirat nanti insya Allah. Nuhibbukum fillah, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.